Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Marni, NIM 19233006. Itu dalam rangka pemenuhan UAS mata kuliah perencanaan pajak. Di sini saya akan menganalisis dua soal. Pastinya langsung saja yang pertama. Itu tax planning dari usaha-usaha yang terdampak pada COVID-19. Baiklah, di sini saya memilih yaitu UMKM makanan. Tentunya pada pandemi ini itu akan mengakibatkan kerugian pada setiap sektor usaha. Itu karena kondisi keuangan yang sulit di masa sekarang, yang mana seseorang itu lebih mementingkan untuk membeli bahan kebutuhan pokok daripada untuk sekedar berbelanja, shopping ataupun membeli sesuatu yang selain bahan pokok pastinya. Di sini saya akan memberikan beberapa strategi itu terkait dari usaha yang terdampak pada COVID-19 ini. Yang pertama, itu kita harus membuat bisnis plan yang baru, yang mana memuat strategi pemasaran, strategi distribusi, sistem permodalannya, dan juga sistem pengeluaran keuangannya. Jadi dapat meningkatkan kemampuan usaha itu dalam bertahan saat kondisi keuangan tersulit pun. Yang kedua, kita dapat menerapkan strategi digital marketing, yaitu untuk menghemat budget promosi dan juga jangkauan suatu bisnis. Di sini kita mempunyai gadgets ya pastinya. Di sini kita bisa memanfaatkan Facebook, Instagram maupun WhatsApp itu dalam promosi bisnis kita. Dan ketiga, yaitu lakukan manajemen risiko. Apa saja risiko yang dapat terjadi akibat risiko bisnis dan juga risiko dari COVID-19 ini pastinya. Dan kita sudah mengetahui tersebut ya. Karena kondisi keuangan menjadi sulit dan juga seseorang membutuhkan yang namanya uang dalam setiap kesehariannya. Lanjut. Yang terakhir itu dapat melakukan review yaitu atas kondisi usaha. Itu apabila perlu dilakukan perubahan untuk beradaptasi dengan lingkungan, yaitu termasuk dengan meminimalisir pengeluaran. Di sini berarti kita melakukan kreativitas maupun inovasi yang mana dapat menarik seseorang itu untuk membeli produk kita, dan juga itu tetap dengan meminimalisir pengeluaran. Itu 4 strategi yang dapat saya sampaikan dalam usaha yang terdampak COVID-19. Dan untuk tax planningnya sendiri, itu kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, yaitu membuat pembukuan yang rapi. Dengan pembukuan yang rapi, kita akan mudah dalam melakukan koreksi fiskal pastinya. Yang kedua, itu selalu taat dalam kewajiban dan pemenuhan hak. Jangan ketika kita mendapatkan pemenuhan hak, kewajiban kita tidak dipenuhi. Yang ketiga, itu melakukan pemeliharaan kembali atas pemenuhan kewajiban. Melakukan penelitian kembali maksudnya di sini. Penelitian. Jadi kita perlu teliti dalam pemenuhan kewajiban, yaitu dalam melaporkan SPT maupun bayar pajak kita. Yang keempat itu menghindari penyelesaian di bawah tangan. Untuk menghindari itu kesalahan dalam pembayaran perpajakan kita harus melakukan menghindari pembayaran dalam pembayaran di bawah tangan. Selanjutnya itu jika terjadi kelebihan pajak, maka kita dapat ajukan restitusi pastinya ya. Dan dalam pembuatan koreksi fiskal itu harus sesuai dengan aturan perpajakan. Dan juga kita harus mempunyai NPWP pastinya, itu dalam rangka penghematan pajak. Yang mana jika kita mempunyai NPWP itu dapat menghemat pajak sebesar 5%. Dan tepat waktu dalam lapor dan bayar SPT tahunan dan juga SPT badan maupun pribadi. Dan juga dalam melaporkan jumlah yang benar itu harus benar kita dalam melaporkan jumlah pajak kita, itu supaya tidak terjadi pemeriksaan oleh Fiskos. Dan yang terakhir itu kita selalu harus berpikiran positif dan juga siap mental pastinya. Itulah beberapa strategi tax planning yang dapat kita lakukan pada usaha yang mana terdampak COVID-19 ini. Yang kedua, itu kasus terkait tax planning pada materi setelah UTS.
pada materi setelah UTS sendiri, yaitu saya mengambil materi perlakuan perencanaan pajak untuk PPN. Dan di sini kasusnya yaitu terdakwa menyampaikan SPT tahunan dan SPT PPN-nya yang mana isinya tidak benar dan tidak menyetorkan PPN yang mana dipotong atau dipungut sebagaimana dalam ketentuan perpajakan. Oke. Di sini yaitu kasus tersebut terjadi pada tahun 2007 sampai dengan 2009, yang mana terdakwa tidak benar dalam menyampaikan dalam menyatakan PPN-nya dan juga pada SPT tahunan PPh Badan dan SPT PPN-nya tadi. Oke, di sini pelaku divonis 1 tahun 6 bulan penjara serta denda 21,59 M. Dan untuk kasus ini tersendiri yaitu kasus ini terkait pelanggaran atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Baik, di sini kita akan melakukan analisis mengenai kasus tersebut. Itu pada kasus ini terdakwa itu tidak benar dalam menyampaikan PPN-nya. Dan di sini terdapat ketidakjujuran dari pelaku tersebut. Sebagai wajib pajak, itu hendaknya kita menyampaikan dan melaporkan SPT pajaknya dengan benar dan teliti pastinya. Dan juga tidak terlambat dalam menyampaikan maupun menyetor pajak supaya tidak terjadi pemeriksaan oleh Fiskus dan tidak terjadi sanksi perpajakan pastinya yang dapat merugikan wajib pajak. Dan untuk itu kita seharusnya mematuhi semua aturan yang berlaku sehingga kita bisa memanfaatkan perencanaan pajak PPN yaitu dalam rangka penghematan pajak. Itu banyak cara yang dapat kita lakukan dalam penghematan PPN tersebut, yang mana di sini kita tentunya harus taat dalam melakukan pembayaran dan juga dapat menghemat PPN baik bagi badan maupun orang pribadi, dan kita harus melakukan cara yang legal pastinya ya, tidak ilegal, supaya kita mendapatkan penghematan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Balik lagi, sebagaimana yang saya sampaikan pada poin nomor 1, itu kita dapat melakukan tax planning yang mana harus tepat waktu dalam melapor dan bayar pajak, dan membayar pajak yang benar pastinya supaya tidak terjadi pemeriksaan, dan juga membuat koreksi fiskal yang mana sesuai dengan aturan perpajakan, menghindari pembayaran di bawah tangan, melakukan pembukuan yang rapi dan juga taat dalam pembayaran. Dan juga jika terjadi kelebihan perpajakan itu kita dapat melakukan restitusi. Baiklah, mengenai kasus ini itu cukup sekian analisis dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.